Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami kasih Saya 1 menit. tidak menit. Saya masuk dalam kesempatan. 1 menit. Ya, 1 menit. silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan Ya, secara umum kita melihat bahwa ini adalah hal yang patut kita bereskan di sini ya berkaitan dengan itu. Karenanya kami kemudian menolak berkaitan dengan itu. Dalam kepemimpinannya, Jokowi selalu menerapkan prinsip keseimbangan yin dan yang. Contohnya adalah bagaimana Jokowi dalam mengambil keputusan soal corona. Beliau memperhatikan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Cara seperti ini manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung, butuh pengorbanan. Dalam hal COVID, pengorbanan paling utama adalah disiplin masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Walaupun masih banyak yang abai, terbukti kini total kesembuhan pasien COVID naik hingga 75%. Demikian pula dalam hal Undang-Undang KPK. Presiden Jokowi berupaya menyeimbangkan KPK yang asalnya didominasi oleh WPKPK, di mana Novel Baswedan ada di dalamnya. Hal ini dilakukan agar KPK tak menjadi lembaga Tuhan seperti MUI yang akhirnya digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, sekarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi juga mengusahakan keseimbangan antara investor, UMKM, dan buruh. Bagaimana caranya menarik investor sambil menciptakan lapangan kerja oleh anak bangsa melalui UMKM dan tidak terlalu merugikan buruh? Berikut manfaat Undang-Undang Cipta Kerja untuk UMKM. Yang pertama, menyederhanakan perizinan bagi UMKM. Kemudahan perizinan koperasi, membangun kemitraan bagi koperasi dan UMKM, kemudahan akses pembiayaan, perluasan akses pasar, dan lain sebagainya. Memang dalam hal ini buruh sedikit berkorban. Dari yang diikuti, sebenarnya tuntutan yang sering digaungkan oleh organisasi buruh adalah pesangon yang turun dari 32 kali menjadi 25 kali. Namun, hal ini akhirnya digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebut bahwa pesangon dihilangkan. Disinilah yang kita takutkan, adanya pihak-pihak yang tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini demi kepentingan mereka. Untunglah tidak semua buruh bisa dimanfaatkan, dan banyak buruh yang sudah cerdas dan mengetahui kalau ada yang memanfaatkan situasi ini. Siapakah mereka? Sesuai judul, ditambah Fadlizon yang memainkan drama yang tak punya power. Setelah sebelumnya AHY dan PKS yang berlagak bak pahlawan, namun sayang kemunafikan mereka dibongkar oleh buruh yang mereka manfaatkan. Artinya senjata makan tuan. Kita takut itu hanya dagelan politik. Kalau dua partai itu memang menolak Ciptaker dan sama-sama kita tahu kedua parpol itu memiliki basis massa sampai ke kampung-kampung, maka besok turunkan massa yang banyak itu, kata aktivis Akbar Sumut Martin Lewis di kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, Rabu 7 Oktober 2020. Tapi kalau tidak terjadi, maka itu hanya sebatas gimmick politik, hanya untuk mencari perhatian rakyat Indonesia. Kita tantang kedua partai itu, karena pada prinsipnya kedua partai parlemen itu sama saja hanya menjalankan dagelan politik menipu rakyat, cetusnya. Jelas Undang-Undang Cipta Kerja menguntungkan bisnis-bisnis para elit partai yang kebanyakan pengusaha juga. Jadi, tidak akan PKS dan Demokrat menurunkan massa seperti PDIP saat menjadi oposisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami kasih kesempatan. Saya 1 menit. tidak menit. Saya mengatur dalam kesempatan. 1 menit. Ya,
1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Buruh ternyata sudah cerdas. Dengan menolak, maka PKS dan Demokrat mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Mengambil hati suara buruh dan keuntungan yang dihasilkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana tidak? Toh, selama pembahasan rancangan undang-undang, tidak ada perlawanan berarti dari para oposisi setengah hati untuk menggagalkan undang-undang tersebut. Pertama, kami menganggap bahwa masih ada beberapa catatan yang berkaitan terutama dengan kedaulatan nasional dan juga termasuk di dalamnya kedaulatan pangan. Kedua, kita juga mencatat bahwa ada persoalan di mana tidak memberikan keberpihakan pada tenaga kerja dalam kondisi yang diberikan pada kondisi pasangan misalnya pada sekarang ini yang hanya maksimal 25 kali, sebetulnya rata-ratanya cuma 17 kali. Sehingga kalau ditetapkan pasangan maksimal 32 kali itu tidak akan memberikan kesulitan sebenarnya bagi pelaku usaha. Berikut perjalanan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hingga sah menjadi undang-undang. PKS dan Demokrat sempat menarik diri dari Panitia Kerja atau Panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Alasannya ialah sedang pandemi COVID-19, ingin fokus membantu rakyat. Namun, keduanya kembali masuk ke Panja, PKS pada bulan Mei, Demokrat pada bulan Agustus. Di saat PKS dan Demokrat menarik diri dari Panja, Partai Golkar sebagai kekuatan utama pendukung RUU Cipta Kerja bermanuver dengan menggelar safari politik ke berbagai kekuatan politik dengan dipimpin Ketua Umumnya Airlangga Hartarto. Tercatat, Golkar menemui Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden PKS Sohibul Iman. Tak ketinggalan, mereka juga menemui para ulama di Pondok Pesantren Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Saat pembahasan rancangan undang-undang di Dewan, PKS dan Demokrat juga tak banyak mengubah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka mendesak pencabutan. Baru pada rapat pengambilan keputusan di Badan Legislasi DPR, dua fraksi itu bersuara lantang menolak. Bahkan Golkar sebagai pendukung utama rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sempat bersafari politik menemui Ketua Umum PKS, Gerindra, dan Demokrat, bahkan Muhammadiyah dan PBNU. Adakah penolakan rancangan undang-undang atau hanya terjadi deal-deal politik? Semoga buruh dan rakyat cerdas, tidak mudah terprovokasi karena mereka cuma butuh adaptasi. Silahkan demo sepuasnya karena negara ini adalah negara demokrasi. Namun jangan lupa tetap tertib dan jangan lupa protokol kesehatan.